Salam Planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vlog kali ini didasarkan adalah dari pertanyaan Mas Wagio ya. Beliau membeli borat, pupuk borat untuk pertanian. Namun ada yang meragukan, yaitu bahwa harganya cukup murah, tapi kok baunya seperti amoniak. Jadi kita akan membuktikan pada hari ini, vlog hari ini itu adalah bagaimana kita membuktikan bahwa borat yang untuk kita gunakan adalah benar-benar asli. Karena ada beberapa oknum yang menggunakan alibi untuk menjual borat ini, sebenarnya isinya bukan borat. Sementara kalau kita ngomongin petani untuk bisa sampai ke laboratorium juga agak berat. Jadi kita akan mengetes seperti apa borat yang untuk pertanian. Karena pada hari ini di belakang saya ini ada tumpukan borat, yaitu adalah borat dari Mahkota ya. Jadi pupuk borat sendiri adalah pupuk yang mengandung unsur hara mikro, yaitu adalah boron, yang penggunaannya hanya 50-100 gram. Di beberapa perusahaan sudah dikenal boron ini adalah sebagai untuk perpanjangan meristematik pada pelepah muda sehingga pembentukan daunnya bagus. Yang kedua adalah untuk menambah ataupun untuk menjadikan bunga kita itu banyak mengandung lendir yang nanti akan berpengaruh terhadap penyerbukan dari tanaman kelapa sawit kita yang akan menjadikannya TBS. Nah, pembahasan kali ini memang borat ini harganya cukup mahal, ada yang 850, ada yang di atas 900.000, yang rata-rata borat ini adalah tidak memiliki sak-sakan seperti urea ataupun NPK di belakang saya ini. Rata-rata satu sak itu adalah 50 kilo, sementara kalau borat itu sak-sakannya hanya 25 kilo. Nah, dengan harga yang mahal ini di kelas petani kita harus mencerna benar-benar pengguna pupuk borat ini. Memang kalau tidak kita hati-hati membelinya dan mengetahui cirinya, maka banyak yang oknum yang memalsukan ataupun mencampur borat ini dengan pupuk yang tidak borat sebenarnya. Sehingga kita akan melihatnya dan di video ini jangan ditinggal karena di belakang ada pengetesan menggunakan pelarutannya. Jadi borat ini sebenarnya bentuknya adalah seperti ini. Nih. Kalau kita lihat ini ada yang dia bintik-bintik putih seperti ini ya. Ini boratnya. Ini borat Mahkota. Sekali lagi borat ini kalau dicium itu tidak menimbulkan amoniak, beda dengan urea. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu semuanya beli borat, ternyata boratnya adalah kok baunya menyengat seperti amoniak, ini kita harus harus benar-benar waspada, terutama dengan harga yang cukup murah. Borat ini banyak beberapa oknum mencampur dengan menggunakan urea. Kemudian butirannya ini kalau kita lihat ya, butirannya seperti ini ya. Halus seperti seperti gula. Ini seperti gula butirannya. Nah, ada juga yang bintik-bintik putih, ada putih seperti ini, bintik-bintik merah, ada juga yang tidak gitu. Kemudian kalau dibau sekali lagi tidak ada amoniaknya. Nah, di dalam penyimpanan borat sendiri kita harus berhati-hati karena bahwa borat ini ketika bersentuhan dengan kelembaban, misalnya dia memang ada terbongkar seperti ini keras ini keras ini. Artinya bahwa ketika dia bersentuhan dengan kelembaban atau air, maka dia akan menggumpal, bahkan bisa membatu. Jadi kalau borat ini Bapak Ibu semuanya beli borat kemudian ditabur merata ditabur ke merata kok cepat larut, maka perlu waspada juga tuh. Karena bahwa borat ini nanti di pengetesan belakang jika dia memang sudah bersentuhan dengan kelembaban, maka yang terjadi adalah bahwa dia akan membatu dan tidak mudah larut. Sekali lagi, tidak mudah larut, sehingga kalau penyimpanan borat ini benar-benar harus kering ya, harus dalam kondisi yang kering dan kurangi kelembaban yang ada, sehingga jangan sampai bahwa borat ini apalagi ketetesan air. Kalau ketetesan air kemudian dia tidak meleleh, tapi dia malah menggumpal keras sekali, hampir seperti kiserit. Sehingga memang dalam penyimpanan borat ini Bapak Ibu semuanya harus hati-hati dan pastikan pada lapisan bawahnya dikasih pelindung supaya dia tidak bersentuhan dengan lantai langsung yang berujung terhadap peningkatan kelembaban yang nanti akan mengenai pupuk borat itu sendiri. Nah, kemudian di dalam habis menggunakannya juga harus ditutup.
Mungkin itu sih penjabaran berdasarkan ini, tapi di belakang nanti ada pengetesan borat. Jangan sampai seperti pengalaman Mas Wagio ya, yang membeli borat ternyata dibau kayak amoniak. Wah, ini kalau pupuk amoniak iyalah, kalau misalnya pupuk ini udah mau pingsan ini. Jadi ini baru datang ya, banyak banget pupuk urea non subsidi, karena kita perusahaan memang harusnya non subsidi. Lah, di mana bahwa kalau bawa pupuk non subsidi ini baunya luar biasa, baru itu adalah amoniak. Karena memang harga urea ini di bawah borat, seringkali ada beberapa oknum yang menghancurkan borat, dihaluskan seperti ini tuh gampang banget gitu. Begitu ini di pack dengan harga borat, naudzubillah, ini harganya dia untungnya luar biasa. Sehingga bagi para petani dan para planter semuanya wajib tahu seperti apa ciri-ciri borat. Lah, maka perhatikan nanti di video belakang mengenai pelarutannya. Salah satunya adalah ketika dia sudah membeku atau membatu, dia sangat tidak mudah larut. Ini ada beberapa larutan yang sudah 2 hari saya biarkan, ternyata memang tidak larut. Ini yang harus menjadi konsen kita di dalam penyimpanan pupuk borat itu sendiri. Kemudian ada beberapa pertanyaan, Pak Pendi, apakah pupuk borat Turki atau pupuk borat yang lain selama dia mengandung ini kandungannya adalah B2O3, maka ya tetap bisa kita gunakan untuk pertanian. Karena jangan sampai bahwa kita beda pupuk borat dengan pupuk yang mengandung borat, itu beda. Kalau pupuk borat adalah pupuk borat seperti ini sendiri, kandungannya rata-rata adalah 46% B2O3. Sementara kalau pupuk yang mengandung borat misalnya seperti ini. Nih, ini pupuk mengandung borat. NPK 136827 4 plus 0,65 boron. Ini boron, ini borat ini. Mengandung 0,65 mengandung lah. Tapi kalau istilah di dalam namanya pupuk borat ya pupuk ini yang di belakang saya ini ya. Ini pupuk borat nih, sekali lagi. Dan pastikan pembeliannya adalah berada pada masa edar seperti ini. Nih. Masa edar Maret 2023. Warna ada putih bintik merah. Karena ada yang bintik merah, ada yang tidak. Kalau Borogen 46 itu kayaknya nggak ada bintik merahnya. Dan sekali lagi, baunya tidak menyengat. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Udah mau pingsan ini, karena baru datang pupuk Korea banyak banget gudang ini. Karena memang gudang ini didesain sedikit memiliki lubang udara supaya memang kualitas pupuk bisa terjaga. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya. Ingat, pupuk borat adalah unsur hara mikro yang kita butuhkan sedikit saja. Namun jangan lupa, kualitas dari borat akan menentukan kebanyaknya unsur hara yang akan diserap oleh kelapa sawit kita. Kalau kita membeli boron yang murah, kemudian kandungannya tidak sesuai, atau bahkan kandungan sendirinya adalah bukan borat, maka tanaman kita akan kehilangan hak atas borat itu sendiri. Terima kasih, salam sehat buat kita semuanya. Semoga Allah melancarkan jalan rezeki kita hari ini. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter Indonesia. Karena saking banyaknya pertanyaan tentang borat, termasuk Abangda Mas Wagio dari Rantau Prapan. Karena membeli borat ini kita akan ngetes secara fisik ya. Ternyata borat itu kalau bereaksi dengan air seperti ini, sedikit tadi ada airnya sedikit. Ini hangat ini Mas Wagio. Ini yang pertama, hangat. Kemudian dia akan cepat sekali menggumpal kalau bereaksi dengan air. Kemudian kita akan tes seberapa besar sih kelarutan dari ini. Ini adalah borat mahkota yang ditandai dengan, kalau misalnya kita lihat ini ada bintik-bintik merahnya ini seperti ini. Ini ada borat mahkotanya. Lah, kita akan melihat seperti apa sih, seberapa besar kelarutannya. Maka kita akan kita tambahi dengan air ini, Mas. Kita tambahi dengan air. Kemudian kita akan kocok-kocok. Ini. Karena dia sudah bereaksi dengan air, dengan air dulu, ini agak kental. Tapi pada prinsipnya borat ini atau HGFB ini, high grade fertilizer borat ini adalah garam Mas Wagio. Jadi memang kalau dia seandainya dia dalam bentuk yang kering, maka dia akan mudah larut Mas. Tapi kalau dia sudah bereaksi dengan ini yang gumpal-gumpal ya lambat. Nih, ternyata kita kocok-kocok nih ya Mas.
Ternyata larut Mas Wagio. Dia apa namanya larut tapi nggak larut banget seperti ini nih. Nah, ini borat asli Mas ini Mas. HGFB ini. Tadi tak masukin sedikit. Ini seperti ini. Jadi dan reaksinya dinginnya nggak ada, hangatnya nggak ada Mas. Tapi kalau tadi pertama kali ini botolnya agak lembab, kemudian kita campur dengan adanya HGFB, hangat Mas, ada reaksinya sedikit. Mungkin itu saja sih Mas Wagio. Intinya sih memang borat ini selama apa dibilang kelarutannya ya jauh lah kalau dari sama urea sama ZA atau KCl jauh Mas. Tetap akan ada sisa-sisanya nih Mas, gini. Ini kalau tadi udah menggumpal, maka kita benar-benar harus memahami penyimpanan HGFB atau borat. Dia kalau gumpal kayak gini susah sekali larut Mas ini Mas. Nih, tapi kalau apa namanya dalam bentuk cair nih. Tapi kalau dibilang baunya, oh ini tadi Mas Wagio bicara tentang apa namanya baunya ya Mas. Ini Mas Wagio. Jadi kalau dia dalam bentuk yang gumpal-gumpal seperti ini kalau dipecahkan bisa, maka ini tetap akan mudah larut Mas. Namanya ini sebenarnya karena ikatannya garam. Ini. Jadi kalau dia keras, wah ini yang agak susah nih Mas Wagio nih. Apa namanya borat yang agak susah. Maka pastikan borat yang kita pakai adalah borat yang benar-benar untuk pertanian Mas. Dan kalau dibilang aromanya nggak ada Mas, amoniaknya itu nggak ada. Setelah bereaksi pun tidak berbau amoniak Mas. Ini tidak berbau amoniak sama sekali. Itu. Terima kasih Mas, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter Indonesia. Lah ini setelah 2 hari dilarutkan pun, ini kalau kita lihat ini, nah ini. Jadi borat ini kalau sudah terlalu lembab, dia susah banget larut ini. Ini 2 hari ini tak larutkan. Jadi dia itu kayak semacam garam mutlak ya. Jadi dimana dia itu tuh bunyinya nih. Nah, nih. Kalau ini lebih dekat lagi ya, ini bunyinya ini. Nah, jadi memang kalau kita lihat kembali lagi bahwa ketika kita ngomongin borat adalah borat yang agak apa ya, dibilang cepat larut juga tidak. Selama dia masih kering, maka dia mudah larut. Tapi kalau dia sudah mengalami penggumpalan, ini yang susah sangat larut, keras bahkan. Terima kasih dan salam sehat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter Indonesia.